Mobil ini sering dianggap biasa aja, bahkan ada yang bilang mobil entry level. Tapi setelah saya pakai, ternyata ada banyak hal yang bikin mobil ini masuk akal buat dipakai. Di video ini saya akan bahas jujur, apakah Suzuki Karimun Wagon R 2014 ini masih worth it dipakai sekarang? Simak sampai akhir video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas apakah masih layak membeli Karimun Wagon R di tahun ini sekarang. Jadi ceritanya, saya akhirnya baru meminang mobil Karimun Wagon R ini tahun 2014 tipe GL. Nah, pada kesempatan kali ini selain saya akan ngebahas layak apa enggak, saya juga akan ngebahas kekurangan dan kelebihan kira-kira selama saya pakai Wagon R ini, walaupun baru pakai gitu. Mungkin dari Om semua yang sekarang lagi pengen nyari mobil Karimun Wagon R, bertanya-tanya dan pengen tahu sebenarnya layak gak sih gitu di tahun ini Anda membeli Karimun Wagon R ini ya. Tonton sampai akhir, saya akan jelasin pelan-pelan. Rasa yang pertama kali saya rasakan ketika saya naik mobil Karimun Wagon R itu adalah headroomnya. Headroomnya ini benar-benar terasa lebih luas dibandingkan dengan LCGC lainnya. Ya, jadi kalau misalkan Om Ungu tingginya sekitar 170 ataupun lebih, itu masih layak banget buat duduk di sini, gitu ya. Saya tinggi 170 dan ini masih ada sekitar 1 jengkal tingginya. Jadi secara headroom emang luas banget, ya. Terus posisi setirnya ini juga masih oke ya, walaupun belum teleskopik ya. Jadi nggak bisa dinaikin, turunin atau tarik ya. Jadi benar-benar kayak gini. Dan joknya ini kalau kita lihat ini masih menggunakan tipe pocong ya. Jadi memang secara visibilitas buat orang belakang itu masih agak menghalangi, dan mungkin kursi sebagai supirnya ataupun penumpangnya nggak senyaman mobil-mobil selain LCGC, wajar ya. Nah, itu salah satunya. Nah, terus mengenai AC si Wagon R ini kalau kita lihat itu hanya tingkatan dari kipasnya dan freonnya. Jadi nggak ada buat di kaki ataupun yang di bagian atas. Itu bagian AC-nya, dan dia ada 4 lubang AC. Jadi untuk kedinginan sampai belakang itu agak butuh waktu sabar sedikit aja. Itu tapi masih worth it lah. Nah, untuk tipe GL sebenarnya belum ini ya. Belum masih standar. Ini karena udah dimodifikasi jadi udah double din ya. Terus juga kalau misalkan di depan itu kadang karena ini terlalu luas, mungkin di sini agak menghalangi kalau kita lihat agak sebelah kanan ya. Kalau ke kanan, tapi kalau sebelah kiri lumayan luas kayak gitu. Nah, terus juga di kilometer untuk tipe GL ini kalau kita lihat ini ada informasi tentang kilometernya ya, terus juga jarak ya, kecepatan ya, RPM, dan sesimpel itu. Tapi masih oke lah untuk kelas di LCGC ini. Sekarang kita lagi di bagian belakang. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk duduk penumpangnya itu masih oke sebenarnya, cuman nggak ada headrestnya ya. Jadi nggak ada headrestnya, jadi benar-benar kalau tidur lehernya lumayan sakit. Tapi ada beberapa grup juga yang rekomendasinya sebenarnya ini bisa dimodif agak ke belakang, jadi lebih nyaman. Nanti akan kita coba mungkin ya dimodif jadi agak lebih ke belakang, karena ini nggak bisa di naik turunin, dia hanya bisa ditarik terus tutup gitu aja, dilipat. Terus juga di kursi penumpang bagian belakang untuk power window-nya itu pakai power hand. Jadi kita masih pakai tangan untuk yang tipe GL 2014 gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu kelemahan, tapi ini juga gampang ya, tinggal kita bawa ke aksesoris mobil, ini beres ya untuk di power window-nya. Nah, selanjutnya kita akan ngebuka bagian bagasi si Karimunnya ya. Ini kalau kita lihat
Ini lumayan luas. Biasanya kalau saya ngisi galon itu bisa muat 4 galon yang ukuran 19 liter. Dan di dalam ininya itu ada ban cadangan. Ya. Ini kalau kita lihat ini ban dari 2014. Jadi belum pernah turun atau jarang turun nih mobil yang saya beli ini. Itu ya, di sini juga ada dongkrak ya. Terus kunci-kunci, jadi semua ada di belakang, tempatnya bagasi kayak gitu ya. Nah, untuk varian GL 2014 ini velgnya itu masih menggunakan ring 13 ya untuk GL dan GX. Nah, kalau misalkan mau yang ukuran 14 itu ada tipe Karimun yang GS itu sudah ring 14. Jadi kelemahan dari kalau bawaannya ini kalau pakai ring 13 ini, kalau misalkan di tol kecepatan 100 lebih, itu agak sedikit limbung, jadi agak lebih hati-hati aja. Dan itu simple sebenarnya, tinggal kita ganti naikin ring 14 aja, pakai yang velgnya GS gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu masalah, tapi di satu sisi lain, kalau misalkan kita pakai velg ini, itu harga ban luar itu murah banget ya. Jadi ini selain dari BB-nya irit, ini secara kalau misalkan kita masih bawaan 13 itu murah banget bannya. Nah, mungkin dari belakang pun sebenarnya Karimun Wagon ini belum ada wipernya. Jadi ini juga jadi masalah juga kalau misalkan kita lagi melewati hujan deras ataupun kondisi cuaca buruk untuk visibilitas ke belakang gitu. Itu tapi bisa diinisiasi pakai dashcam ataupun yang lainnya. Nah, itu ya Om. Jadi sharing saya, pengalaman saya menggunakan mobil Wagon R 2014 tipe GL seperti yang tadi saya bilang gitu. Tapi utamanya kalau misalkan Om, kalau membeli mobil Karimun Wagon R ini sangat layak kalau mau beli sekarang. Kenapa? Ya pertama kelebihannya bensinnya itu irit sekali. Kenapa dibilang irit? Karena dalam kota aja yang non tol itu udah saya coba, pengalaman saya itu 1 liter bisa sampai 14 km. Itu non tol yang kondisinya macet, Jalan Raya Sawangan ya. Terus kalau misalkan kita udah coba juga sekitar Jabodetabek, kalau misalkan kombinasi antara jalan biasa dan jalan tol itu bisa 1:16 bahkan sampai 18 gitu kan. Nah, kita juga terakhir pernah ngecek juga kalau misalkan ke daerah Kuningan ya, itu full tol Cipali itu bahkan itu bisa 1:20 pas lagi ke Kuningan. Jadi mobil ini dari sisi bahan bakar itu irit banget, dan kalaupun kita mau pakai Pertamax, Pertalite itu masih aman banget gitu. Jadi kalau misalkan untuk dipakai buat operasional harian jemput antar anak sekolah ataupun buat kerja itu masih layak banget kalau dari sisi bahan bakar. Nah, selanjutnya yang kedua itu spare part sangat melimpah dan murah gitu ya. Jadi kemarin pengalaman saya juga saya langsung ganti kopling. Itu ganti kopling satu set udah mau pemasangan itu cuma 1,2 juta doang ya. Nanti saya bisa jelasin di deskripsi nomor yang bisa Om hubungi kalau misalkan mau ganti kopling satu test set. Nah, terus kalau misalkan kita bandingin dengan LCGC di kelasnya, itu mobil ini termasuk mobil yang paling kedap gitu, walaupun belum sempurna banget. Tapi kalau mau sempurna tinggal tambah peredam aja di bawahnya sama di atasnya, sisanya jadi makin kedap aja. Tapi kalaupun nggak perlu pakai peredam, itu masih layak banget mobil ini dipakai gitu secara dari sisi kedapnya. Terus yang terakhir ini secara desain mobil si Karimun Wagon ini kalau dimodif banyak pilihan. Jadi bisa modif secara rally look gitu ataupun dibuat jadi culture. Jadi banyak banget mobil-mobil Karimun yang memang udah dimodif culture dari bahan yang kayak gini, tipe Wagon R GL, GS ataupun GX. Nah, ini jadi gambaran
Wagon R tipe GL 2014 Om. Jadi silakan pilih mau pilih tipe apa. Jadi untuk tipe Wagon R ini ada 4 tipe. Yang pertama ada GA ya, terus GL, GX dan ada GS gitu ya Om. Jadi untuk tipe yang GS ini biasanya untuk mobil Karimun Wagon R yang 2015 ke atas gitu ya. Jadi kalau misalkan tipe 2014 ke bawah itu ada tipe GA, GL dan GX aja gitu ya Om. Terus juga kalau bedanya apa sebenarnya antara tipe GL sama GX? Sebenarnya secara menyeluruh itu bedanya nggak terlalu jauh. Paling bedanya hanya di chrome, kalau GX full, terus di setir gitu, dan kalau misalkan di jok itu ada storage rahasia untuk tipe GX-nya. Tapi kalau misalkan buat tipe GL itu nggak ada, itu hanya untuk tipe GX dan GS mungkin ya gitu. Nah, jadi masih layak kan Karimun Wagon R ini dibeli di tahun ini? Tinggal pilihan Anda mau pilih yang tipe apa, mau tipe GA, GL, GX ataupun GS ya. Tapi kalau boleh saran, kalau misalkan Om dengan budget 60 sampai 70 langsung ambil minimal GL. Kenapa? Karena kalau GA itu pertama dia setirnya belum power steering, peleknya juga belum, masih kaleng, terus juga belum power window yang depannya gitu. Jadi dengan budget terbatas ambil tipe yang GL aja kalau saran dari saya gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau tambahan kekurangan dan kelebihan dari si Karimun Wagon R ini, Anda boleh komen di bawah, nanti kita sharing bareng-bareng. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.